Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman kita beberapa hari yang lalu ya, yakni adalah Global Success Solusi Tbk dengan kode emiten RUNS atau kita sebut aja RUNS. Mereka bergerak di bidang digital. Ya, sudah banyak sekali perusahaan yang sudah kita bahas sebelumnya yang bergerak di bidang yang sama. Hari ini kita juga akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Mereka baru IPO pada tahun 2021 ya, jadi masih baru-baru. Saya mengatakannya 3 kali ya, karena memang baru banget sih Rans ini. Jadi bergerak di bidang digital bagaimana sih? Kita tahu bahwa digital itu sangat prospek terus ke depan, ya, sangat prospek ke depan karena banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang ada di dunia yang mulai bergerak di bidang digitalisasi, ya. Sebut saja dari misalnya dulunya kita belanja barang-barang seperti uh, keperluan dapur atau apa gitu kan, itu kan biasanya kan kita pergi ke pasar atau pergi ke toko-toko untuk membelinya. Tapi sekarang bagaimana teman-teman? Kita sudah lebih banyak melakukan pembelanjaan secara online ya. Itu adalah bukti digitalisasi yang terjadi di sekitar kita ya. Memang tidak dapat kita hentikan arus besar seperti itu, maka kita hanya bisa menerimanya dan menjalankannya ya. Sama seperti rasi ini yang semakin cuan ketika digitalisasi terjadi. Karena setiap perusahaan membutuhkan servis jasa digitalisasi yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital. Salah satunya adalah RANS, ya. Perlu maintenance, perlu perawatan dan lain-lain, maka diperlukan sustainability daripada sistem software yang dipakai oleh perusahaan. Karena itulah tentu saja masa depan daripada RANS ini pastinya terjamin lah ya. Nanti kita coba lihat di RT Bisnis. Kita akan melihat sejarah singkat daripada RANS ini. Mereka diinisiasi pada tahun 2013 dan beroperasi di bawah nama merek RANS System. Ya, sejak saat itulah mereka menyediakan solusi perangkat lunak ERP untuk bisnis skala menengah hingga besar di industri manufaktur, distribusi, perdagangan, dan jasa. Ya, lalu pada tahun 2014 mereka bertransformasi menjadi PT Global Success Solusi yang semakin dimaksimalkan ya. Lalu pada tahun 2015 juga berpartisipasi dalam program Indigo Incubator yang diselenggarakan oleh raksasa PT Telkom Indonesia Tbk. Ya. Dan akhirnya begitulah perjalanan mereka sampai bisa IPO pada tahun 2021 ya. Tepatnya pada tanggal 8 September 2021. Sekarang kita akan melihat pemegang-pemegang saham daripada RANS ini apakah cukup aman rekor hukumnya. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama ada Sony Rahmadi Purnomo. Lalu kita masuk ke news. Kita akan melihat berita tentang pemegang saham satu ini mau ERP. Oke, sepertinya tidak ada masalah teman-teman. Kita coba cari ERP itu artinya apa. ERP adalah Enterprise Resource Planning, IC, itu salah satu pelayanan sistem ya. Lalu next ada Tan Kianji IPO, himpun dana. Tan Kian. Bentar, coba lihat dulu ya. Asepen Joko, Nicholas Tan. Coba kita lihat ya. Apa nih? Apakah Tan Kianji? Coba kita lihat ya. Direktur Penyidikan Taipan Property Tan Kian. Apakah ini orang yang kita cari? Taipan Property. Tan Kianji. Oh.
Coba kita cari transistor. Saya tidak tahu ya apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Jiwasraya tentang pemegang saham yang satu ini, tapi tentunya harus berhati-hati ya. Oke, lalu porsi masyarakatnya sebesar 20%. Kita akan masuk ke key statistik tanpa melupakan tentang kasus Jiwasraya ya. Kita lihat dulu apakah ini baik fundamentalnya. Rugi sih. Valuasinya PR-nya pasti rugi dengan PBV 3,69. Oke, marginnya pasti minus dengan cash ratio 5.866%. Jadi aman untuk keuangannya, tapi tetap fundamentalnya jelek banget sih. Turnover-nya tadi nggak sampai 1 M ya. 360 juta. Jadi bagaimana nih kelas ini ya? Kalau saya lihat sih, saya akan skip dulu ya, karena fundamentalnya kurang bagus. Udah cukup mahal, jadi sampai fundamentalnya lebih baik. Dan juga saya agak was-was sih dengan berita tentang Tan Kenji ini. Yang Tankian ya, Tankian Property. Kita coba cari tadi. Property. Apakah ini orang yang sama? Tankian. Ada 2 nama yang sama sih. Tapi saya tidak tahu apa ini ada sangkut pautnya dengan kasus Asabri ya. Memang nggak sulit sih. Jadi untuk sementara kita skip dulu untuk saham yang satu ini. Atau kita coba cari lagi Tankenji Plans. Kasus Asabri. Sabri. Ya, jadi untuk sementara kita skip dulu untuk Plans ini sambil menunggu kabar tentang kasus Asabri juga teman-teman ya. Demikianlah tentang Rans yang baru IPO dan juga mereka bergerak di bidang yang memiliki prospek ke depan yang sangat cerah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.